Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau ngomong soal lagi ya, karena kebetulan kemarin aki mobil tekor. Akinya pemakaian bukan pemakaian, sorry, tanggal pembelian 2022 bulan 2. Sekarang sudah Desember 2013, hampir 2 tahun umur akinya. Dan ya ternyata ketika penulis lepas, cek, air akinya yang habis ya. Jadi entah ya kenapa kok sekarang itu tempat wadahnya aki itu sulit ya dilihat airnya. Jadi sekarang itu jarang yang walau akinya basah, jarang yang transparan. Sekarang warnanya terlalu putih sehingga sulit dilihat ketinggian cairannya. Untuk cek pakai apa jenenge, pakai disorot lampu juga sulit ya, karena ya nggak ada referensi ketinggiannya, cuma kelihatan loh ada airnya atau tidak gitu. Jadi nggak sadar, tahu-tahu habis. Itu habisnya sampai hampir betul-betul habis, sampai kelihatan sel-selnya. Padahal harusnya kalau normal itu selnya sama sekali nggak kelihatan. Tapi yang terjadi di aki mobil penulis sampai kelihatan. Artinya ya wis hampir lama telat ya. Sebenarnya yang begitu itu sudah mulai ada cirinya ya. Cirinya adalah ketika mobil dinyalakan sempat agak sulit, cuma karena penulis itu bukan yang make ya, yang make anak, jadinya ya nggak begitu perhatian. Ternyata setelah dicek air aki ya. Repot juga memang kalau punya aki yang harus dimonitor airnya ya. Jadi air aki itu juga sering jadi hal yang kelewatan dalam perawatan motor. Dan ya penulis ini termasuk yang salah karena sering melalaikan ngisi air aki. Baik zaman dulu ya, ketika punya motor masih pakai aki basah, maupun ya beberapa kali punya mobil dengan aki basah juga sering melupakan ya, sering kelupaan. Tapi harusnya ya yang begitu itu sudah sudah cepet lah ya diketahui, ngecek dari apakah pernah starternya itu kurang enak, kurang lancar gitu ya. Karena ya mobil penulis termasuk mobil manual yang nggak banyak pemakaian listriknya ketika mesin dimatikan. Jadi mestinya seminggu tidak dinyalakan itu no problem lah ya, baru bermasalah kalau 2 minggu ya. Tapi ini mobilnya seminggu nggak dinyalakan, tiba-tiba nyala mesin susah terus ya. Terakhir penulis nggak nyalakan seminggu, mesin waktu starter itu nggak kuat sama sekali, nggak ada listriknya. Nah itu sesuatu yang mencurigakan. Ya untung lah ya, pas di rumah itu pas lagi ada charger ya, charger ala kadarnya dari penulis.
barangnya cilik, modelnya terus komputer power supply komputer PSU, power supply unitnya komputer. Power supply unitnya komputer sendiri nggak bisa dipakai untuk ngecas aki ya, walau ampere lumayan besar, pirang ampere 10 ampere lebih mungkin, lupa. Nggak bisa karena voltasenya maksimal 12 ya, 12, berapa gitu ya. Padahal lagi itu minim 12,5 ya, minim, dan untuk bisa ngecas voltasenya harus 13 volt, nggak iso ya, wis lah. Penulis pakai charger sederhana buatan penulis ya, nggak bisa dibilang sederhana sih, karena prinsipnya termasuk rumit juga. Yang jelas komponennya kecil lah, sedikit lah, nggak dayani, nggak ketok kalau itu charger ya. Ya tentu kalau mau yang lebih kenal lagi, beli charger yang harga 50.000. Kalau penulis sendiri nggak tahu itu butuh ngecasnya berapa lama. Yang jelas Pak, kalau pakai charger buatan penulis sendiri sih, untuk mulai dari sampai indikator bensinnya nggak ketok ya, jadi berapa banyak bensin yang tersisa itu nggak kelihatan, LCD ini nggak metu gambarnya, sampai bisa di starter itu butuh sekitar setengah jam. Pirang ampere itu. Jadi barangnya kecil ya, kabelnya juga kecil-kecil. Uniknya kalau pakai charger radian gitu ya, kabelnya kecil-kecil tapi nggak panas. Kalau pakai cara charger konvensional nggak iso. Kalau charger konvensional kabelnya harus gede, mungkin ya diameter 4 atau 5 atau 6 mm mungkin ya, kabel serabut 6 mm baru lancar. 2,5 rasanya kurang ya. Jadi penulis pakai kabelnya itu kabel kecil sekali, kabel komputer kan, nggak panas. Penulis sendiri pernah ya menggunakan kabel yang sama untuk charger itu, untuk mindah listrik. Jadi mobil satunya dinyalakan idling, terus kabelnya pakai yang sama dengan penulis pakai itu, dipakai untuk transfer ke aki. Wah, gak kuat ya, kabel ukuran yang sama itu jadi sangat panas sekali ketika dipakai untuk menyalurkan listriknya. Dan itu pun setelah setengah jam listriknya masih belum ngisi, masih belum kuat untuk nyetater. Sementara kalau pakai charger gitu bisa kuat ya. Itu spesialnya charger radian ya. Tapi balik lagi lah, kalau misalnya kondisi seperti itu ya, nggak punya charger spesial macam-macam, biasanya butuh charger yang ampernya besar. Biasanya normalnya sih 10 ampere. Charger 10 ampere itu biasanya bentuknya barangnya gede ya. Kalau yang charger 12 ribuan itu charger kecil, 1 ampere mungkin. Ya mungkin cocoknya cuma untuk charger sepeda motor. Kalau untuk charger mobil, wah, kayaknya bisa butuh berjam-jam ya. Kita ngomong charger normal, bukan charger yang buatan penulis ya. Kalau di mobil sendiri sebenarnya untuk mengukur voltase ada banyak tipenya, macamnya. Ada yang pakai OBD2, ada yang pakai charger mobil khusus yang bisa kelihatan voltase. Sorry, bukan charger, tapi voltage indikator.
Kalau bisa sih yang 4 digit, tapi 3 digit ya wis cukup lah, asal jangan 2 digit, 3 digit lah, karena harus bisa kelihatan. Kalau normalnya 12,5 ya, tapi tentu kalau mobil keadaan menyala kunci kontak on, itu ada beberapa alat elektronik yang nyala, jadi ya nggak mungkin 12,5, karena 12,5 itu kondisi tanpa listrik kepake. Kalau mobil yang banyak elektroniknya ya bisa aja kebacanya 12,2, 12,1 gitu ya, karena arusnya kepake. Terus ketika dinyalakan ya pasti harus lebih dari 13 volt ya. 13 volt, maksimalnya ada yang 14,7, ada yang 14,5, tergantung dari teori yang dianut masing-masing. Nah, aki motor sendiri, aki kering juga bisa mengalami hal yang sama, kekurangan cairan juga ya. Jadi seringkali aki kering itu lemahnya karena cairannya habis. Kenapa bisa cairannya habis? Karena aki itu saat sedang dipakai atau sedang ditaruh di motor ya, kalau listrik dari motor itu lebih, maka aki ini akan full. Aki yang full yang dicas itu akan menghasilkan gas. Jadi aki itu kan punya reaksi kimia ya. Nah, reaksi kimia ini akan terjadi ketika aki sudah full. Reaksinya salah satunya adalah menghasilkan gas. Jadi problem pada aki atau baterai itu adalah gasing, menghasilkan gas. Ini juga terjadi pada sel litium juga. Oleh karena itu kan ada rekomendasi kalau ngecas jangan sampai 100%. Itu alasannya, karena kalau cas 100% akan terjadi asap, akan terjadi gas ya, pembentukan gas. Nah, pembentukan gas ini artinya cairan yang ada di akinya akan berkurang. Jadi yang aki basah airnya akan berkurang, yang aki kering cairan di gelnya akan berkurang, gelnya akan makin kering. Nah, yang terjadi pada aki kering ketika cairannya hilang sama sekali, maka otomatis kapasitasnya akan berkurang. Jadi yang biasanya misalnya ya pagi-pagi dinyalakan agak sulit, sore lancar, nanti lama-lama sore pun akan sulit. Jadi yang aslinya pagi itu agak sulit ya, nanti lama-lama sore juga akan sulit. Jadi setelah motor lama diparkir itu akinya tekor, lama-lama setelah dipakai pun aki akan tekor. Kenapa? Ya karena akinya sudah tidak mampu lagi menyimpan listrik, karena sudah tidak ada lagi basah-basah yang ada di dalamnya. Nah, ini tentu prinsipnya beda ya dengan kalau pakai aki litium ya. Kalau pakai aki litium ya sudah lebih minim lagi ya penguapannya. Untuk ngisi airnya, penulis sendiri pilih pakai air Cleo. Mengapa air Cleo? Karena airnya minim mineral. Harusnya sih kalau yang disarankan pakai air aki. Air aki botol pakai tutup biru gitu. Air aki itu juga nggak ada mineralnya, cuma bedanya biasanya akan lebih asam. Jadi airnya itu nggak netral kalau air aki. Air aki botol biru, bukan botol biru, biasanya tutup warna biru atau label biru, itu punya sifat asam. Ada sedikit asamnya.
Kalau untuk yang isi pertama biasanya yang aki tutup merah. Nah itu jauh lebih asam lagi. Jadi kalau yang biru itu asam lemah, kalau yang merah itu asam kuat. Untuk menyembuhkan aki juga ada yang namanya vitamin aki. Nah itu akan bisa membantu memulihkan kondisi aki. Ya memang sih aki itu butuh dirawat, tapi ya memang sering kelupaan. Ya wes itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.